nggak terlalu kelihatan remah-remahan makanannya, dan kotornya juga nggak terlalu kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, sobat koi, sobat kops koi di seluruh Indonesia Raya. Alhamdulillah hari ini masih puasa ya teman-teman. Ya, sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya teman-teman ya, biar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya dari kops koi. Untuk hari ini seperti yang kita jadwal 2 minggu yang lalu, yaitu kita hari ini akan review hasil pemakaian ini ya, apa namanya, bentar, ini pakan bulky sorry yang kemarin 2 minggu yang lalu kan udah kita bahas, kita unboxing, videonya ada di pojok atas, bisa diklik linknya. Untuk hari ini kita akan review ini ya, hasilnya kita serok ikannya, kita ukur berapa cm. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya apa sisanya ini. Kemarin kan saya pakai auto feeder ini ya, auto feeder Kops auto feeder ini buatan Kops Koi. Nah, sisanya ini nih, tinggal dua kali makan kayaknya ini. Tuh, jadi kemarin itu saya setting 4 hari pertama itu saya setting 4 kali makan. Jam berapa ya? Jam 6, terus jam 9, jam 12, jam 3 sama jam 6 lagi, 5 kali makan. Terus hari berikutnya saya setting lagi berapa kali? 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 7 kali makan. Jadi 3 hari pertama 5 kali makan, terus berikutnya 7 kali makan. Seperti itu teman-teman untuk settingannya tadi ya. Terus untuk yang airnya 2 minggu ini, nggak 2 minggu sih, 10 hari kayaknya ya, 10 harian lah, nggak sampai 2 minggu. Itu kalau menurut penglihatan bisa dilihat langsung teman-teman ya, nggak keruh-keruh amat, dan kotorannya juga yang penting nggak terlalu banyak ini teman-teman. Jadi kalau kotorannya nggak terlalu banyak kan berarti apa namanya, nutrisinya terserap semua ya. Jadi seperti itu. Untuk dari kaca bisa dilihat langsung nih. Ini yang dari kacanya udah kelihatan bening toh. Jadi untuk kualitas air ya alhamdulillah nggak terlalu signifikan lah ya untuk kualitas airnya. Terus ini coba kita langsung nyelam aja ya, biar lihat langsung dari dalam airnya seperti apa. Nah, tuh bening sekali kan. Dari remah-remahannya itu nggak terlalu kelihatan. Ini terakhir makan tadi pagi jam setengah 7 apa jam 7 gitu. Nah, itu bisa dilihat langsung ikannya. Nggak terlalu kelihatan remah-remahan makanannya, dan kotornya juga nggak terlalu kelihatan. Oke, langsung yang dari air, yang nyelam udah kelihatan. Terus untuk ini teman-teman ya, dia agak sedikit berminyak pakannya itu. Soalnya wajar lah ya untuk apa namanya, untuk protein tinggi itu pasti berminyak. Jadi ini kita coba ya, sisanya ini kita coba sedikit. Nah, oh nggak kelihatan jadi kamera ya. Nah, dia itu sedikit berminyak teman-teman pakannya itu. Tapi untuk kualitas air bisa lihat tadi kan, nyelam dan di kaca udah oke lah. Untuk dari segi postur tubuhnya teman-teman ya, untuk ada beberapa ikan khususnya yang red karasi yang satu, yang pertama yang bukan punyanya Pak Pur ya, yang agak nggak terlalu merah itu, bisa kita lihat bodinya sedikit kekar dan punuknya udah mulai kelihatan, bisa teman-teman lihat kan. Nah, ini nih penampakannya. Jadi dia kelihatan lebih gemuk gitu daripada sebelumnya. Kalau di kamera nggak terlalu ya, kalau saya sih kelihatan banget perubahannya. Seperti itu. Terus yang berikutnya itu yang kohaku teman-teman. Nah, kohaku juga kelihatan sekali, sedikit
munuknya keluar. Dia awalnya kan nggak terlalu munuk, nah itu dia udah sedikit keluar munuknya gitu, dan sedikit ngerut juga yang jelas kayaknya. Terus yang lainnya sih memang dari dulunya punuk ya. Untuk warna juga nggak nggak terlalu pudar dan tidak terlalu signifikan juga perubahannya, masih tetap. Dan yang jelas punuknya benar-benar kelihatan untuk 10 hari ini, nggak sampai seminggu, dengan habis 1 kg. Oke, kita langsung saja teman-teman untuk serok aja ya. Kita serok dan kita ukur perkembangannya, pertumbuhannya motot berapa sentimeter. Oke, kita serok aja langsung, tapi mohon maaf untuk proses seroknya tidak saya shoot soalnya nggak ada tripod. Kita langsung saja, kita lihat di bak ukur aja ya. Oke, cus. Yang pertama, ini keserok tadi, red karasi dari Pak Pur ya, Pak Purnadi. Ini kan kaci saya. Tadi saya ukur 37 cm. Kalau nggak salah kemarin sebelumnya 35 cm ya. Jadi dia motot 2 cm. Untuk bodinya aduhai memang dia. Ini untuk warnanya nggak ada perubahan teman-teman ya. Untuk sisiknya semakin menjadi jagung-jagungnya ini, warnanya juga masih cerah-cerah saja. Jadi motot 2 cm. Untuk punuknya lihat di kaca saja ya nanti ya. Oke, red karasi Pak Pur 37 cm, motot 2 cm. Lanjut saudara kembarnya si red karasi juga, ukurannya juga sama, sebelumnya 35 cm. Tadi saya ukur ini jadi 37 cm, jadi sama juga kembarannya, naik motot 2 cm jadi 37 cm dari 35 cm. Untuk warnanya dari awal juga seperti ini teman-teman ya. Sisiknya juga jadi jagung-jagung seperti itu. Nah, bodinya kan kelihatan teman-teman, dari atas juga kelihatan kan, dia sedikit berisi. Terus bisa dilihat dari samping juga, dari kaca ini, dari kaca juga kelihatan kan, dia sedikit keluar punuknya. Untuk warnanya juga seperti ini, masih nggak berubah. Oke, untuk red karasi kedua 37 cm, naik 2 cm. Lanjut, berikutnya Kohaku. Nah ini nih dari yang sedikit agak, bukan sedikit agak, perubahannya sudah lumayan juga nih teman-teman. Tadi saya ukur 38 cm, sebelumnya itu 37 kalau nggak salah. Jadi motot 1 cm saja, bentar ada rambut. Nah jadi bisa dilihat teman-teman, untuk perubahannya ini kelihatan signifikan sekali menurut saya. Nah dari apa namanya, dia lebih kelihatan sedikit gembul ya, lihat itu di ini nih. Nah kan agak gendut ya, agak gendut sedikit lah, jadi dia sedikit gendut dan punuknya juga sedikit kelihatan, mulai kelihatan teman-teman, bisa lihat di kaca ini. Nah itu kan kelihatan tuh, kelihatan punuk juga. Terus kalau dilihat dari zoom nih, dari dekat sini, nah dari ini nih, mana ya, nah ini kelihatan agak naik nih, jadi punuknya udah mulai naik juga. Untuk warnanya masih merah merona, tidak ada perubahan. Oke, Kohaku 38 cm, naik 1 cm. Lanjut berikutnya Shiro. Tadi saya ukur 46 setengah, jadi motot 1,5 cm dari yang kemarin. Kalau nggak salah kemarin 45 cm ya. Untuk badannya masih biasa-biasa aja, nggak terlalu signifikan perubahannya, cuman motot aja 1,5 cm. Oke, Shiro 46,5 cm.
Yang terakhir Midori, ini tadi saya ukur 41 cm, yang kemarin kayaknya 40 cm ya, jadi dia modot 1 cm. Untuk badannya bisa dilihat ya teman-teman, lebih sedikit sekali, kayaknya lebih gendut, kelihatan lebih bulky dikit. Dan punuknya memang dari sononya, dari awal memang udah punuk. Untuk warnanya juga biasa-biasa aja, nggak ada perubahan. Oke, untuk Midori 41 cm, motot 1 cm. Oke, alhamdulillah teman-teman, untuk penyerokan udah selesai. Jadi seperti itu ya. Tadi udah kita lihat langsung di bak ukur pertumbuhannya seperti apa. Jadi ada yang naik 1 cm, ada 1,5 cm, ada yang paling panjang 2 cm ya. Ada yang 2 cm tadi yang untuk panjangnya, untuk mototnya. Untuk badannya juga tadi udah dilihat langsung sama teman-teman. Ada yang ya lumayan lah perkembangannya ya, soalnya dia rakus, khususnya si mana tadi, si red karasinya Pak Pur tadi itu lumayan rakus dia tuh. Itu rakus itu dia, makanya dia agak gendut dan pertumbuhannya juga lumayan, motor 2 cm. Sama yang red karasi satunya itu dia juga rakus. Untuk yang aku nggak terlalu rakus, dia biasa-biasa aja, yang lain juga biasa-biasa aja. Oke, untuk badannya seperti itu teman-teman. Untuk apa namanya, warna juga nggak terlalu signifikan ya, meskipun saya push 5-7 kali pakan growth bulky sorry ini, dia warnanya tidak berubah, jadi nggak mempengaruhi warna ya teman. Biasanya kan kalau pakan growth kan kalau ngepush itu warnanya bisa pudar. Nah ini alhamdulillah nggak terlalu signifikan dengan kondisi kolam yang minim cahaya. Nah cuman ini aja nih cahayanya dari matahari, nggak terlalu banyak seperti itu. Dan untuk air juga bisa kita lihat yang tadi teman-teman ya, lihat dari kaca dan dari nyelam juga nggak terlalu keruh lah untuk kolam saya ya. Kolam saya lumayan gede soalnya apa namanya, filternya, dengan porsi makan 5-7 kali sehari. Jadi cukup sekian teman-teman untuk review kali ini, review bulky sorry. Untuk berikutnya nanti kita lanjut, saya kasih makan ini ya, Benny, sama produk dari bulky juga. Untuk sekilas saja, nanti berikutnya nyambung, jadi nggak perlu ngukur lagi saya untuk review ini. Jadi jangan lupa untuk berikutnya nanti kita akan review produk bulky Benny. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video dari Kops Koi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam koi untuk persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.